Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Jami Baloi Center yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita dibangunkan dari istirahat kita oleh Allah dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemudian kita dikuatkan niat kita, langkah kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan sekarang dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menjadi hamba Allah yang bertakwa, karena sebaik-baik bekal untuk ke akhirat nanti itu adalah ketakwaan, ya ibu ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan kalian berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bertakwa yang nanti akan dimuliakan oleh Allah dengan menghuni surganya. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepadanya, kita nantinya adalah orang-orang ya yang akan diberikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu MT Masjid Jami? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu kita, majelis Al-Quran kita adalah nantinya orang-orang ya, yang selalu diberikan perlindungan, penjagaan oleh Allah, diberikan kesehatan. Jamaah kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran ini adalah sumber kemuliaan ya Bu ya. Kita banyak mengetahui bagaimana bulan Ramadan itu tidak termasuk bulan haram. Bulan haram hanya 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, kemudian bulan Ramadan itu akhirnya kemudian menjadi bulan agung. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitu juga ibu, 17 Ramadan nuzul Quran. Malam nuzulul Quran, dulu malam 17 Ramadan juga biasa saja, tapi karena di malam 17 Ramadan ayat pertama turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian menjadi tanda kenabian dari baginda Rasulullah, maka kemudian malam itu pun menjadi malam yang penuh keberkahan, malam yang mulia. Gitu ya Bu ya. Malaikat Jibril juga begitu ibu. Malaikat Jibril itu dahulu sebelum menjadi penghulunya malaikat, komandannya malaikat, panglimanya malaikat, sebelumnya ya sama dulu dengan malaikat yang lain. Namun karena malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran, yang mengantarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah atas perintah Allah, maka kemudian malaikat Jibril pun menjadi malaikat yang mulia kan, penghulunya malaikat. Maka ibu-ibu, kalau kita hari ini pengen membangun kemuliaan untuk keluarga kita, maka caranya adalah
kita menanamkan Al-Quran di dalam diri kita dan keluarga kita. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama, mau membacanya. Alhamdulillah sudah. Yang kedua, mau menghafalnya meskipun sedikit-sedikit ya Bu. Yang ketiga, mau memahaminya. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang. Yang keempat, mau mengamalkannya. Itulah 4 cara menanam Al-Quran di dalam diri kita. Ketika sudah ditanam Al-Quran di dalam diri kita, maka hati kita itu seperti flash disk gitu ya Bu ya. Ada file Al-Qurannya. Ketika hati kita ada file Al-Qurannya, karena kita waktu hidup di dunia rajin menanamnya, maka Al-Quran itu Ibu, itu adalah kalimat kalam-kalam, kalimat yang mulia. Maka Allah tidak akan mengizinkan tersentuh api neraka, tidak akan diizinkan disiksa di alam barzah, tidak akan diizinkan oleh Allah untuk kepanasan di padang mahsyar. Al-Quran akan memberikan naungan dan syafaatnya. Begitu Ibu sekalian. Jadi ketika kita pengen mulia di dunia dan di akhirat, ayo berdekatan dengan apa Bu? Al-Quran. Setiap hari kita baca Al-Quran. Nah ini sekarang kita memahami Al-Quran, dan kemudian mari kita amalkan Al-Quran gitu ya Bu ya. Dan hafalan ayat-ayat surah-surah yang sudah kita hafal dijaga ya Bu ya, agar hati kita ada filenya, ada database Al-Qurannya, sehingga itu nanti yang akan menjadi pembela kita Ibu. Apalagi surah Al-Mulk gitu ya, Al-Munji'ah atau surah Tabarok, itu pembela utama itu Ibu. Ketika ada orang diriwayatkan di dunia rajin membaca Al-Mulk, ternyata ketika selesai dihisab banyak dosanya dan akan dimasukkan ke neraka, surah Al-Munji'ah itu minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, apakah engkau akan membiarkan orang yang ada aku di dalamnya, di dalam hatinya, dia setiap malam membacaku, untuk dibakar di dalam neraka ya Allah, padahal aku adalah kalammu ya Allah. Dan kalau memang engkau tetap membakarnya ya Allah, maka cabut saja, hapus saja ya Allah kalam-kalammu ini, aku ini, surah Al-Munji'ah ini ya Allah, dari daftar kalammu ya Allah. Pembela Bu, dibelain. Terus kata Allah, ya sudah, kamu kasih syafaat. Akhirnya orang itu nggak jadi masuk neraka. Ini Bu, jadi Ibu sekalian jangan lupa ya setiap malam baca surah Al-Mulk sebelum tidur, agar nanti di akhirat, sejak dari alam barzah sampai ke padang mahsyar, sampai ke neraka, dia akan mengawal kita ya Bu ya, mengawal kita. Nggak apa-apa Bu, yang penting dibaca aja, dibaca sebelum boleh, pokoknya yang penting udah malam ya, sudah malam atau sebelum tidur yang terbaik tuh, kemudian dibaca surah Al-Mulk 30 ayat yang akan menjadi pembela kita. Bagi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan pagi ini surahnya An-Nisa. Ayatnya keberapa Bu? 36 surah An-Nisa. Nah, Ibu Raja Mariani, Ibu Nurin Griyati, monggo silakan menyimak surah An-Nisa ayat 36 ya Bu ya. Ada Bu Anise. Alhamdulillah, monggo Bu, ayat 36 surah An-Nisa. Tentang apa kali ini? Satu ayat saja ya Bu ya. Oh, 2 ayat dengan 37. Tentang apa Ibu-ibu? Ternyata tentang perintah-perintah Allah untuk kita melakukan kebaikan, dan satu larangan menyekutukan Allah. Ini adalah perintah yang akan kita pelajari di sini. Baik Ibu sekalian, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين mundur lagi ke wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Ya, wab, begitu ya, langsung wab, bisa langsung mundur lagi ke wab ini. Wabni sabili wa ma malakat aimanukum. Silakan. Wabni sabili wa ma malakat aimanukum. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran. Ayat 37 surah Nisa sekarang. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumun. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumun. Ya, mundur lagi ke wa yaktumun. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Ya, ayat ini tentang apa ibu-ibu? Tentang perintah Allah untuk melakukan kebaikan ya bagi kita. Juga ada satu larangan yaitu tentang kemusyrikan. Namun ibu-ibu, kali ini kita akan melihat ayat ini dari sisi sebagai orang tua. Jadi kita semua adalah orang tua yang satu saat, atau mungkin ibu-ibu sudah pernah ya menghelat sebuah hajatan yang besar ya, untuk anak-anak kita, namanya walimatul urs, yaitu pesta pernikahan. Wah, kemarin saya ketemu Belita ya di sebuah pesta pernikahan yang wah luar biasa ibu ya. Di hotel ya waktu itu ya, di Hotel Haris ya, ada jamaah kita yang melangsungkan pernikahan putrinya. Apa namanya? Iya, sepertinya memang udah terkonsep dengan baik sekali ya Bu ya. Tapi sekarang tidak apa-apa, kita akan melihat secara Al-Qur'annya apa saja sih tahapan-tahapannya gitu loh Bu. Nah, kebetulan nih ayatnya bisa kita pahami sebagai orang tua dalam mempersiapkan pesta pernikahan, walimatul urs ya. Siapa saja orang-orang yang akan kita undang. Oke. Tahapan pertama, apa yang harus kita lakukan? Dan ubudu kalian sembahlah. Ubudu kalian sembahlah. Allah. Ini perintah pertama. Ya, jadi disuruh menyembah Allah dan janganlah ya, karena nunnya hilang. Tusriku, nah asalnya nunnya hilang. Dan janganlah tusriku kalian menyekutukan. Tusriku kalian menyekutukan. Bihi apa Bu? Dengannya Allah ya. Allah jangan disekutukan dengan apa? Syai'an, sesuatu. Jadi ketika kita sedang punya hajatan, jangan lupa ibu sekalian, ya tadi ya untuk walimatul urs contohnya ya. Maka yang pertama kita harus menyembah Allah. Artinya ibu sekalian pastikan dulu
bahwa laki-laki, atau kalau anak kita perempuan ya, kalau laki-laki yang akan bersanding di pelaminan untuk menikahi anak kita, putri kita itu adalah orang yang terbaik menurut Allah. Apa yang kita lakukan, Bu? Istikharah. Setelah mantap, baru kemudian kita lanjutkan dengan salat hajat ya. Kita menyembah Allah untuk minta petunjuk kepada Allah, minta pertolongan Allah, minta kemudahan kepada Allah. Jangan melakukan kemusyrikan, jangan menyekutukan. Nah ini biasanya kan dari awal sudah ada kadang langkah-langkah yang menuju kemusyrikan. Dihitung-hitung gitu ya Bu ya, hari lahirnya. Wah ini ketemunya Pati. Pati itu nggak berani lagi itu dihitung otak-atik semuanya. Ketemu mati, nggak jadi, ini batal Bu. Anak udah terlanjur senang, maka nggak usah dihitung-hitung ya Bu ya. Kalau udah mantap, kalau udah dihitung ketahuan kok dilanjutkan, nanti setannya akan berupaya mewujudkan tuh Bu. Gitu ya, setan yang akan berjuang. Iya, jadi ibu sekalian jangan melakukan kemusyrikan. Banyak ini sebenarnya bentuk-bentuk yang banyak terjadi di masyarakat ya. Yang kedua, dan dengan walidain, kedua orang tua, ihsanan berbuat baik. Ihsanan berbuat baik. Ini kalau dalam konsep walimatul urus tadi, kita sedang punya hajatan. Setelah kita berdoa minta petunjuk, minta kemudahan, keridhaan Allah, yang kedua kita minta restu kepada siapa Ibu? Orang tua. Orang tua harus tahu dari mulut kita. Jangan sampai orang tua kita taunya dari tetangga kita. Aku dengar-dengar anakmu deh mau mantu. Kita belum ngasih tahu tetangga, yang ngasih tahu duluan. Padahal tinggal 3 hari lagi. Nelongso orang tua itu ya. Iya Ibu, nelongso, ya Allah, anakku mau punya hajatan besar, mau mantu, kok enggak kabar-kabar aku, kok malah aku taunya dari tetangga. Padahal tinggal 3 hari lagi, nangis Ibu, sedih orang tua ya. Lalu yang kedua Bu, siapa yang harus kita undang? Dan dengan yang mempunyai urba, kerabat dekat. Jadi yang kedua yang harus diundang itu adalah kerabat dekat itu Bu. Paman saudara kita, paman kita ya, kalangan-kalangan ring 1 ini ya. Apalagi Bu, bibi, kakek, nenek, pokoknya yang orang keluarga terdekat itu kita langsung Bu yang undang. Jangan pakai undangan pula ke saudara pakai WA. Datang ya besok ya. Minimal ditelepon ya Bu ya. Kalau seandainya nggak sempat, jadi harus kita yang, kalau dulu orang tua kalau di kampung itu datang dia Bu. Iya betul Bu ya, dengan cara seperti itu didatangi langsung dan sirik. Sekarang enggak, di WA aja, datang ya. Iya, padahal itu saudara kita, paman kita, keluarga kita ini. Sudah berapa Bu? 2 ya. Yang ketiga, wal yatama, dan anak-anak yatim. Loh kok anak yatim diundang Ustaz? Ya Allah, ini penting banget nih doanya. Jadi kalau bisa itu yang mencicipi rendang pertama ibu-ibu yang matang itu anak yatim. Jadi sama mana ya hajatannya hari ini pagi ini. Tadi malam itu anak yatimnya diundang untuk doa bersama Bu. Mereka lah yang merasakan enaknya rendang ibu-ibu itu. Itu mereka. Nanti akan lahir doa-doa tulus ikhlas ya dari anak yatim itu untuk hajatan kita, untuk pernikahan putra putri kita, sehingga insya Allah makbul Ibu, dijaga oleh Allah. Ya. Setelah itu siapa yang harus kita undang? Yang keempat, dan masakin, orang-orang miskin. Jadi ayat ini konsepnya kita pahami ketika kita sedang punya hajatan. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada orang miskin, maksudnya ibu sekalian, kadang ada pesta pernikahan itu dibikin 2 hari. Hari pertama untuk orang-orang kayu rayu, Bu Anis. Undangannya jet set, tempatnya di hotel. Undangan kedua di rumah. Janganlah Ibu ya. Itu kalau niatnya orang kadang jauh Pak, hotel. Malam kan kendaraan. Gitu ya. Tapi semua sama, makan sama, semua sama. Iya. Cuman karena kan kadang-kadang kan Pak, hotel kan orang susah tuh mau ke sana pakai transport jauh.
Oh gitu ya, betul ya Bu, ada juga yang seperti itu. Tak selesa Pak, kalau di rumah kan kita Iya. bisa nyantai, kalau itu justru malah Nah, lebih enak. lebih enak. Tapi harus sama ya Bu ya, harus sama semuanya. Tapi tetap nelongso itu Bu, orang fakir miskinnya itu. Iya, orang-orang kaya yang punya mobil diundang ke hotel. Undangannya aja beda bentuknya. Yang ke hotel kaca Bu. Yang di sini kertas biasa. Banyak Ustaz itu Ustaz. Nggak ada sampulnya lagi. Lembar aja Pak, selembar. Lembar aja. Kalau misalnya Nggih. kan biasanya kan kalau orang dulu kan dia ijab kabul sendiri terus nanti resepnya beda. Jadi saat ijab kabul itu kita ngundang anak yatim nggak apa-apa. Boleh? Bagus Bu. Supaya dia nggak ada rasa minder ketika kita ada resepsi. Ya kan? Iya benar Bu, boleh Bu. Jadi seperti itu juga bagus. Tinggal di planning aja, yang penting anak yatim diundang, boleh malam harinya atau boleh pas ijab kabulnya. Kan ijab kabul di luar tuh biasanya ya. Oke, sudah berapa Bu? Fakir miskin ya? 1, 2, 3, 4 ya? Yang kelima sekarang Bu, siapa yang harus kita undang? Wah, dan jar itu tetangga. Jar, bukan magic jar Bu. Itu untuk alat masak nasi. Jar tetangga yang mana ini? Yang mempunyai kurba dzil kurba yang dekat. Dzil kurba yang dekat, tetangga yang dekat itu adalah 40 rumah kanan kiri depan belakang kita atau 1 RT. Gitu ya Bu ya, 1 RT. Satu perumahan lah Bu ya. Iya. Biarpun non muslim. Iya Ibu, ini konsepnya umum ini. Jadi tetangga itu nggak mandang agama loh Bu ya. Jadi agama apapun kita undang karena berdasarkan tempat tinggal ini yang diundang ini. Dzil kurba, kerabat dekat. 40 rumah kanan kiri depan belakang. 40 80. 40 80 berarti 160 kakak. Woi, banyak. Loh iya Ibu, karena kan depan belakang kanan kiri ring itu ya Bu ya, ring. Mak, persediaannya nggak cukup. 8 kali 4 apa? 4 300 berapa tadi? 160. Tetangga aja ya. Iya. Nah itu kalau undangannya biasa saja. Iya Bu. Dipilih hanya tetangganya. Nah itu Ibu, hati-hati ya kalau milih Ibu, karena nanti akan ketika ada yang nggak diundang, mereka khawatirnya nanti akan ada doa-doa yang nggak baik ya Bu ya. Yo, ada senangnya. Mak, daripada gini, kita undang semuanya. Mau datang ke Separuh makanan udah habis. Sampai sana naruh amplop pulang. Nah itu mana yang dipilih? Karena tak mau habis loh Pak. Iya. Mana tuh Pak? Gitu. Jadi ya diperpendek lagi Bu, ya 7 kali 7 7 7. Oh, itu yang sama. Iya, karena gini Bu, kalau mau satu RT semuanya, biar nanti jangan sampai ada kecemburuan, prasangka dan yang nggak baik ya Bu ya. Kalau acara enak-enak lupa sama aku, kalau susah pinjem titih lari ke aku, susah nanti Bu. Oh tidak. Tidak. RT. Nah ini udah 1 RT aja. Iya, 1 RT aja. Jadi Ibu sekalian, jari dzil kurba itu dibatasi 40 rumah ya, ring 1 ini. Ada lagi wadan jar tetangga junubi yang jauh. Nah, tetangga yang jauh ini Bu sekelurahan. Nah ini, oh iya saya bingung Bu, ini kelurahannya di mana Bu kantornya? Kantor kelurahannya Bang? Sero. Oh gabung ke sana ya. 12 RT. Ini berarti 1 RW aja? 1 RW 12 RT saja. Ini saja Bu? Iya. Besar ya sudah ya. Ribuan. Kalau 1 kelurahan. Satu RW saudara lagi. Udah mau 1000. Oh gitu ya. Oh ya berarti Jaril Junubi ini 1 RW lah kalau di sini ya. Pokoknya 1000 lah kurang lebih Bu ya, 1000. Tapi ini tergantung kemarin kan kita bahas tentang taulan uang balaju itu. Nah, kalau uang balanjunya tebal, iya betul Ibu. Kalau uang balanjunya tebal ya, nah diundang juga ini Jaril Junubi ini ya, tetangga jauh ya. Tapi kalau uang balanjunya pas-pas saja ya udah Ibu, 1 RT saja. Amin aja ya Bu ya. Cuma habisin aja lah Pak. Oh gitu. Iya boleh. Ya, iya. Nah, tentang jamaah masjid itu masuk kategori mana? Ini masuk yang sekarang. Wadan sohib teman. Sohib teman di dengan Jambi itu sejawat. Nah, pulau provinsi Jambi ya.
itu adalah teman sejawat. Teman sejawat ini Bu, teman semasjid, sejamaah masjid, teman sekantor, teman seteka dulu. Kan ada grup WA-nya tuh Bu, tinggal dikirim aja. Se-SD, se-SMP, se-SMA. Oh iya itu Bu, hati-hati undangan viral ya Bu ya. Kadang kan undangan yang kita kirim ke situ kemudian menyebar kan Bu, viral. Yang datang 2 kali, 3 kali lipat. Rendang sudah habis. Tapi berdosa nggak gitu Pak? Pak, berdosa nggak gitu? Nah gini Bu, kita kan ada warung Padang Bu yang standby. Ada uangnya kan orang udah datang. Kayak gini. Makanannya udah habis semua. Nah nanti kita bahas di ayat kedua ya. Tunggu Bu, sabar. Biar gak tumbang. Ini ada ini soalnya pas ini pertanyaan nih Bu. Ini di bahasan kedua nanti ya. Iya. Oke, sudah berapa Bu? Hitung Bu. 7 lah. 7. Ada Soki Bibil Jambi tadi ya. Nah. Ibu yang ke-8 ini spesial, jangan dilupakan. Siapa dia? Wadan ibni Sabil Musafir. Ibu-ibu kalau sedang punya hajatan, jangan lupa berbuat baik kepada musafir. Begini ya ibu-ibu, musafir itu doanya makbul, ya kan? Nah, bagaimana cara mencari musafir? Gak usah jauh-jauh Bu, jadi musafir yang singgah di kampung kita. Jadi seumpama nih ibu sedang duduk di atas pelaminan, mendampingi putrinya. Nah kemudian adzan duhur nih atau adzan asar berkumandang, gitu kan? Atau adzan maghrib berkumandang. Ibu panggil salah satu pelandang. Di sini ngatakannya apa Bu? Pelandang? Enggak ya? Pelandang itu yang itu loh, yang apa namanya bantuin acara panitia. Nah panitia panggil satu panitia. Tolong Mas sambil sholat asar cek di masjid ada nggak orang yang sedang safar yang sedang singgah di masjid kita. Kalau ada ajak ke sini suruh makan. Kalau nggak mau ke sini suruh tunggu dia di masjid, bungkusin antar ke sana. Ya orang tuh kerja mampir tidur di masjid. Iya. Kenapa begitu? Karena gini Ibu sekalian, musafir itu Ibu telinganya mungkin mendengar suara musik hajatan kita ya, atau aroma rendang itu sampai ke hidung mereka. Siapa punya hajatan? Oh Bu Lita. Oh ini rendangnya pasti enak. Ini siang-siang belum makan ya Bu ya. Itu ya. Apalagi rumahnya sebelah masjid dangdung tamunya rame. Kemudian wah orang apa namanya tamunya banyak, orang habis makan rendang semua, hanya nengokin aja dari jauh, ya Allah enaknya gitu ya. Nah itu kalau dianterin makanan Ibnu Sabil itu Bu, ya Allah senangnya Bu, akan lahir doa-doa indah untuk mempelai yang sedang menikah, untuk anak-anak kita. Dia akan mendoakan ya Allah mudah-mudahan yang punya hajatan ini dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu doanya makbul Bu. Itu ceritanya. Sedang lapar lagi. Bu, doanya tulus, ikhlas, terharu dia, senang. Maka kalau ibu-ibu sedang punya hajatan, jangan lupa ya panggil. Kalau nggak mau, biasanya mereka nggak mau. Sudah Pak tunggu sini sebentar, saya akan ambil nasinya. Nanti untuk Bapak dimakan di sini. Udah kita aja Bu. Nanti nggak usah diminta, itu ada doa-doa terbaik untuk kedua mempelai, ya Bu ya. Jangan sampai ini Ibnu Sabil kadang begini Bu. Ibnu Sabil itu nggak hanya yang waras loh, mohon maaf. Yang orgil pun kalau lewat sama lewat tenda biru kita itu tadi. Itu jangan diusir Bu, orgil itu masuk kategorimu musafir. Ya jangan-jangan ini adalah walinya Allah. Jangan-jangan ini Nabi Khidir. Jangan-jangan iya Bu. Karena wali itu pas senang yang Betul, tersembunyi. menyembunyikan kan dirinya. Kalau itu diusir, pernah kejadian di Surabaya Bu. Jadi tendanya itu panjang Bu, dari sini sampai TK situ panjang di jalan ini. Terus pagi-pagi udah rame Bu, musik udah dinyalakan, dibunyikan. Ada datang orgil sama panitia digelandang, ditarik, diusir, ditendang, didorong-dorong. Nangis dia Bu. Ketika itu ternyata Ibu langsung datang awan hitam, hujan seharian, angin Bu ya. Tenda itu jungkir balik di situ. Gagal hajatannya. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya ada Mbak Nani, monggo selamat menyimak surah An-Nisa ayat 36.
Jadi meskipun itu orgil, jangan dipandang orgilnya terus di ini Bu ya. Kita cari doanya. Oke. Terakhir Ibu sekalian, siapa yang harus kita undang ketika kita punya hajatan? Wadan apa yang malakat menguasai. Malakat menguasai. Aiman tangan kanan. Aiman tangan kanan. Kum kalian. Apa sih ini Bu? Ini budak. Apa yang menguasai tangan kanan kalian? Budak itu ibu-ibu sekalian jangan lupa diundang. Oh sekarang nggak ada budak. Ada. Maaf astagfirullah. Saya bukan menyamakan. Jadi gini, memang sekarang udah nggak ada budak, ya Bu ya. Tapi ada pendapat para ulama, mereka yang saat ini bekerja di sektor informal yang penghasilannya di bawah UMK gitu, itu juga masuk tidak budak, bukan budak, sudah nggak ada budak lagi, tapi mereka masuk kategori malakat aimanukum. Artinya bukan budak ya Bu ya, tapi apa namanya, boleh diundang, bukan budak. Nah, jadi sama nih ya, ada kan mbak yang di rumah tangga yang nginap di situ, atau yang nggak nginap juga nggak apa-apa. Sebelahnya Bu punya hajatan ramai sekali kan, aroma rendangnya se-RT tercium semuanya. Mbaknya ini lagi iya kan Bu, yang diundang cuma tuan rumahnya, mbaknya nggak diundang. Kan hanya nyium aja, panen hidung paceklik paceklik tenggorokan kan gitu, hidungnya panen. Oh enak ini, rendangnya maknya sini kayak mana rasanya gitu ya. Nah betul Bu, jadi kalau diundang kan biasanya malu tuh datang Bu, kirimin. Jadi ibu panitia panggil, Mas tolong bungkusin, antar ke mbaknya itu ada semuanya mbaknya. Nah antar sekarang, siang-siang aja Bu, jam 2 atau jam 1 gitu, antar. Tapi jangan dikasihkan ke tuan rumahnya, langsung ke mbaknya tadi gitu ya. Jadi sombongnya keluar tuan rumahnya gitu. Enggak Bu, ini untuk mbaknya, mana dia, tolong saya mau ini, ada ini amanah dari Sofibul Hajat ya. Bahwasanya ini untuk mbaknya, tolong dimakan ya mbak sekarang gitu ya, istilahnya apa namanya, selamat menikmati ya Bu. Iya, karena kan kita pengen dapat doanya tadi tuh. Orang-orang yang dalam kondisi seperti itu akan senang Bu ya Allah, merasa diuangkan, dimanusiakan gitu loh Bu ya Allah. Alhamdulillah Ibu Lita punya hajatan nggak lupa sama aku gitu. Lu kan udah diundang diundang sendiri ya. Gitu ya. Enggak apa-apa Bu, jangan takut dengan orang yang sombong, biarin aja. Jangan takut dengan orang yang sombong. Jadi Ibu sekalian, itu memang bukan kategori budak, tapi Ibu sekalian oleh para ulama itu dikategorikan ya untuk diundang. Enggak, walaupun nggak datang, dikirimin makanan ya Bu ya. Insya Allah ada doa-doa indah, doa-doa terbaik ya, untuk apa namanya hajatan kita, untuk pesta pernikahan anak-anak kita. Nah kemudian masalah kesombongan tadi itu, inna sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu menyukai. Nah, karena untuk kesombongan, Allah la tidak yuhibbu menyukai. Allah tidak menyukai siapa Bu? Man, siapa ya? Karena adalah mukhtalan, orang-orang yang sombong. Mukhtalan, orang-orang yang sombong. Fakhuron, yang membanggakan diri. Ibu ini sekarang untuk ibu-ibu nih yang sedang mendampingi putra-putrinya, jangan sampai, agar hajatan kita bisa berlangsung cuacanya bagus, dalam lindungan Allah, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada petir gitu Ibu ya. Itu yang perlu dijaga cuma hati Ibu. Jadi Ibu nggak perlu pakai rain stopper. Rain itu hujan, stopper itu iya, nggak usah pakai itu Ibu. Ibu jaga hati aja, jaga hati, jangan sampai ada muhtalan fakhuran. Ibu ingat-ingat ini ya, karena ketika Ibu kemudian ada kesombongan dan membanggakan diri, baru kali ini Balai Center ada pesta meriah kayak gini,
parkiran sampai jalan depan BCS. Itu membanggakan diri, siap-siap tuh tengok mendung nanti Bu. Dengan izin Allah nggak suka dengan orang yang sombong, bakal kirim hujannya nanti Bu ya. Jadi apa kuncinya Bu? Menjaga diri jangan sampai sombong dan membanggakan diri. Baru kali ini nampaknya ya ada tamu undangan berderet sepanjang jalan masuk gitu. Walaupun seandainya itu benar, tapi kita nggak boleh membanggakan diri. Oh baru kali ini Pak Wali datang ke Balai Center menghadiri pernikahan. Itu bahaya ya Bu ya. Siapa dulu yang punya hajatan? Bu Siti. Amin. Membedakan kalau di hotel itu Ustaz, untuk pejabat lain, Iya, kursinya lain gitu dan ya. makanannya juga agak beda. Iya, nah, saya sering nggak mau itu Bu, kalau disuruh kursi depan belakang ke depan yang bundar itu. Wah, itu yang memang benar menghormati tamu, tapi ada pilih kasih. Iya. Dan makanannya juga beda. Iya, nah itu. Yang mewah. Makan pun enggak. Iya, padahal di sini tadi tidak boleh beda-bedain. Saya baca lagi Bu ya. Iya. Iya. Oh iya Bu, mau nanya apa Bu? Oh iya, saya kira Ibu mau punya hajatan. Nggih Bu, biamanillah. Saya baca lagi ya Bu sekalian. Ayat keberapa tadi Bu? 36. Diingat-ingat ya Bu, ayat ini ibu-ibu mungkin sudah punya pengalaman. Tapi nggak apa-apa ya Bu, merefresh, menyegarkan lagi ingatan kita. Wadan ubudu kalian sembahlah Allah. Jangan lupa diawali dengan sholat istiqoroh, sholat hajat. Wadanlah janganlah tusriku kalian menyekutukan bihi dengannya sayan sesuatu. Jangan menyekutukan siapa Bu? Allah. Yang kedua, wadan bihi dengan walidain, kedua orang tua ihsanan berbuat baik. Itu menyekutukan sesuatu itu musyrik itu masih banyak loh yang saya lihat tuh. Masak gitu kan, matang pertama, langsung Bu diambilin, tunggu dulu, mau diambil sedikit dulu. Wah, nasinya, rendangnya, lauknya, telurnya. Wah, dibikin untuk apa Bu? Taruh di pojokan. Nggak boleh ya Bu ya, menyekutukan Allah, taruh di situ itu, dikasih, kasih kemenyan. Iya. Karena kita orang Islam ya, kalau agama lain ya silahkan, menurut agamanya mereka boleh, tapi kalau kita di Islam tidak gitu loh ya. Ada fatwa MUI kan, bahkan di Bakso Masail juga sudah dibahas itu tahun 90-an dulu. Ya sesajen itu haram gitu ya Bu ya. Apalagi dijeburkan ke laut ya Pak ya. Ya? Apalagi dijeburkan ke laut. Iya. Kalau hujan mau hujan jadi Dilempar ke sana, sapu lidi dilempar ke atap terop. Ya. Nggak boleh Bu. Kita punya sholawat Bu, tinggal bersolawat aja loh Bu. Insya Allah ya. Nggak boleh Bu, karena udah disajenkan, nggak boleh diambil lagi. Eman ini tuh rendang empuk-empuk ditaruh di pojokan, ditaruh di dekat tempat sampah, ditaruh di tempat air, jangan ya Bu ya. Eman ya Bu, itu mubazir ya. Jadi Ibu sekalian jangan melakukan kemusyrikan. Oke. Yang kedua, wadan bi dengan walidain, kedua orang tua ihsanan berbuat baik. Jangan lupa Bu meminta restu langsung kepada orang tua kita dengan lisan kita. Jangan ngutus orang lain, jangan kita akhirkan orang tua kita, semua ada diundang orang tua baru dikasih tahu. Jangan Bu, apalagi orang tua itu mendengar dari orang lain, dengar anakmu mau mantu. Waduh. Kapan? Besok 3 hari lagi. Ya Allah, gitu. Kok nggak cerita ke mama gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, wadan di dengan di yang mempunyai urba, kerabat dekat. Yang harus kita undang adalah kerabat dekat kita Bu ya. Paman kita, bibi kita, keponakan kita, sepupu kita, semuanya kita undang. Yang keempat, wal yatama dan anak-anak yatim. Oh ini untuk ini undangannya berarti nomor 3 nih, anak-anak yatim. 3 anak yatim. Iya, anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin ya Bu ya. Anak yatim itu juga sesuai dengan kemampuan, boleh 7, boleh 11, 15 terserah ya Bu ya. Wal masakin dan orang-orang miskin.
Nah, jadi ibu sekalian kalau ngundang jangan melupakan orang miskin, karena justru doanya orang miskin ini nanti ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah ya Bu. Nah, jangan dipisah-pisahin gitu loh tadi ya, mejanya beda, orang-orang kaya di depan, orang-orang miskin di emperan. Jangan kita. Jangan ya Bu, jangan diistimewakan begitu, sama saja ya. Dengan niat menghormati. Iya, menghormati. Jadi cara menghormati orang fakir miskin juga begitu Bu, sama ya tempatnya. Berkatnya pun beda pula itu. Waduh. Orang kaya berkatnya yang besar, warnanya beda. Orang miskin enteng gitu Bu. Sebenarnya Karena sedih ya Pak ya. Iya, sedih tuh Bu. Seharusnya orang miskin yang banyak ya Pak ya. Iya, ini kadang dibalik-balik. Kita juga agak ini, agak gimana jadi orang Kalau kaya. Ustadz nggak apa-apa Bu, Ustadz didobel berkatnya boleh. Saya kemarin di rumahnya Bu Suparmi, wow, double 3 kalau nggak salah. Berat itu Ibu Anis ya. Wah, ya Allah, alhamdulillah, barakallah. Kalau Ustadz Bu, Kan memang sudah disiapkan. Disiapkan dari belakang. ya Allah, gitu Bu ya. Namanya lagi. Ada namanya lagi. Biar gak ketukar. Di depan saya sudah ada jatah berkat ya kan, karena ada nama saya, geser itu berkatnya. Diganti yang double 3. Akhirnya tambah lebar lah saya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Jadi tolong sekali orang miskin jangan dibedakan. Kenapa disebut nomor berapa ini? 3 ya? Nomor 4 ya? Oh, nomor 4 loh Bu. Iya, Bu RT ini kayaknya yang sering di istimewakan. Pejabat loh Bu. Iya, kalau di tempat saya tuh Bu RT langsung Bu masuk VIP. RT malah panitia Pak. Waduh, merakyat ya seperti Bu Risma ya. Bantu nyuci juga Bu. Aduh ya Allah Bu. Memang kalau memang nggak banyak sih, mungkin tiba-tiba aku sedih Pak Wali. Nggih. Kayak gitu, cuma dia aja, yang lain sih enggak. Itu nggak boleh juga. Iya Ibu ya. Jadi memang ada orang yang harus kita undang dengan kehormatan ya. Ustaz betul. Iya betul Ibu. Tapi dalam memperlakukannya juga jangan terlalu mencolok ya Bu ya. Untuk berkatnya ya sama saja lah gitu ya Bu ya, sama saja. Kalau masalah tempat duduk boleh dikasih tempat khusus ya. Istilahnya dikasih prioritas untuk di depan, nanti mungkin datangnya telat gitu ya. Karena kan dia sibuk. Dia kan Nah, sendiri negara. iya. Tapi jangan sampai terlalu mencolok tadi Bu ya. Berkatnya kantongnya warnanya beda, lebih besar. Biar nggak melukai hati orang miskin. Yang kelima, waljar dan tetangga dil kurba yang dekat. Berapa kakak tadi Bu? 40. Waljar dan tetangga junubi yang jauh. Kelurahan pas RW tadi? Se-RW. Karena kita se-RW aja udah 1000. Kalau di kampung, sekelurahan tuh baru 1000 Bu. Kalau di kampung ya. Atau sedusun. Gitu. Di sini ini 12 RT. Iya Bu, 1 RT 200 dikalikan 12. Iya betul Bu. Katanya ya. Pokoknya sekitar 1000-an lah. Ini tergantung juga dengan taulan tadi ya, uang belanja. Ada berapa dananya? Jangan pula minta undang sekelurahan, menantu laki-laki ngasih sedikit ya. Nah kalau memang budgetnya besar Ibu, jangan lupa juga mengundang wadan sohib, teman dengan jambi sejawat. Teman sejawat ini adalah seprofesi, sekantor, sependidikan dulu, seperjuangan, sejamaah masjid. Undang mereka Bu, walaupun nggak satu kelurahan sama kita. Oh dulu beliau ini teman-teman ngaji. Nah ini namanya Sohibil Jambi nih Bu. Jamaah kita yang lain ya, sama mama nih, Ustadz saya pengen mengundang seluruh jamaah PPTQ. Bagus sekali itu namanya Sohibil Jambi, teman sejawat, seperjuangan ya. Jadi nanti Bu Lita kami tunggu undangannya ini untuk amin ya Allah, untuk jamaah PPTQ semua amin. Lalu kemudian wa ibni sabil, musafir. Ya, musafir jangan dilupakan ya Ibu ya. Terus ada lagi wa dan apa yang malakat menguasai aiman, tangan-tangan kanankum kalian. Jadi kalau sekarang ya mbak-mbak yang bekerja di sektor informal di rumah ya,
mereka kita undang Bu, jangan sampai mereka telinganya mendengar, hidungnya mencium aroma rendang itu. Rendang terus ya. Tapi ternyata nggak sampai Bu rasanya kayak mana. Jadi panen mata paceklik tenggorokan, panen hidung, hidungnya dari pagi udah kenyang aroma rendang, tapi nggak tahu rasanya, ngelongso ya Bu ya. Orang yang jual-jual balon, jual mainan. Nah boleh Bu itu, nah itu masuk kategori musafir, musafir itu Bu. Iya betul ya, ada juga itu Ada penjual balon. Tiap pesta ada deh. Ibu itu kasihlah antar, kalau mau datang ikut makan silahkan, suruh ngambil sendiri, kalau nggak mau malu ya udah bungkusin pakai kotak antar gitu ya. Karena yang tua rumah belum ngaji PPT. Tapi kalau udah ngaji begini insya Allah ya wis antar biar ada doa. Kita kan tujuannya ngumpulin doa toh Bu. Jadi kalau ibu-ibu punya hajatan itu jangan punya niat ngumpulin pitih. Kalau di kampung gitu ya Bu ya. Nanti Bu biar selesai hajatan bisa beli mobil. Nggak boleh Bu. Niatkan apa Bu? Sedekah ngumpulin doa agar pernikahan anak-anak kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lalu ibu sekalian terakhir, Allah berpesan, hati-hati ibu-ibu orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya menjadi raja dan ratu sehari di atas pelaminan. Ibu yang menjadi pendampingnya jangan sampai ada kesombongan dan membanggakan diri. Kenapa? Inna sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu menyukai man siapa yang kana adalah mukhtalan orang-orang yang sombong, fakhuran yang membanggakan diri. Hati-hati nih dulu. Sedikit aja ada, tengok nanti alam bergejolak dengan perintah Allah ya. Tiba-tiba pagi cerah kayak gini, wah siang sedikit mendung tuh, hujan seminggu, wah repot tuh. Rendang sudah matang, tamu dado yang datang, wah, repot kan ibu ya. Gimana ini rendang 1 kintal sudah matang siap semuanya. Makan sendiri. Pelandangnya udah kedinginan, masuk angin semuanya kan, udah nggak selera makan. Pada pulang satu persatu. Ya Allah. Jadi Bu sekalian jaga ya Bu ya, jangan sampai kita sombong. Walaupun katakanlah tamu ramai sekali, jangan sampai menepuk dada. Kalau bukan aku, mana ada balai center yang semeriah ini pesta pernikahannya. Pak Rudi datang. Jangan itu ya. Seandainya itu benar, tapi kita nggak usah membanggakan diri. Oke, nanti setelah ini kita akan bahas jawaban pertanyaan dari Ibu ya. Oke. Silakan Ibu langsung artinya dari wa'budullah dan kalian sembahlah Allah. Menguasai sesungguhnya Allah tidak menyukai siapa yang adalah sombong. ya, dan membanggakan diri. Mukhtalan itu orang yang sombong, fakuran yang membanggakan diri. Baik Ibu sekalian, masih terkait alladzina apa Bu? Orang-orang yang ya bakhaluna, ya wawunun itu mereka. Iya, bakhila ya bakhul itu bakhil. Orang-orang yang ya bakhaluna mereka apa Bu? Bakhil. Nah, kikir, pelit, mencukil, medit, deket. Iya, makanya dari awal kalau kita punya hajatan niatnya harus sedekah. Nggak usah hitung-hitungan ya Bu ya. Orang yang mereka bakhil, sudah bakhil Bu. Terus wadan ya'muruna mereka menyuruh. Ya'muruna mereka menyuruh. Orang yang bakhil, tuan rumahnya yang bakhil ini dia menyuruh an-nasa manusia. Tadi kalau tempat saya namanya pelandang. Kalau di sini panitia di briefing. Tukang masaknya ibu-ibu dikumpulkan. Disuruh dengan bukhli kebakilan. Kalau motong telur dibelah 3, jangan 2. Jadi motongnya gimana itu? Akhirnya Telur bulat.
Diwarnain apa? Bisa kalau pakai benang. Oh gitu. Potong 3. Bisa pakai benang curang tiga. Warna gosok valit. Iya. Terus tukang jaga lauk itu di briefing. Nanti kalau tamu datang, jangan boleh ngentong sendiri. Kamu yang ngentongin. Aduh ya Allah, telur diambilin satu. Karena khawatir bekas seperti itu. Terus ayamnya Pak yang kecil-kecil. Dia suruh sendok apa sendok makan berarti. Iya. Sehingga Hati-hati makan tulangnya. tamu pun ditanya, mau ayam apa rendang? Pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Mana? Ya Allah. Paling kalau gitu Pak, ayam aja dikeluarkan, rendang nggak dikeluarkan. Gitu ya. Untung masih ada rendang mukanya. Kalau nggak ada lagi nasi habis semua. Tinggal jahenya. Kasih doa jangan kikir gitu. Itu harus diruqyah itu. Terus ibu sekalian tuh yang pertama ya. Yang kedua ini ada nih. Wadan yaktumuna, mereka menyembunyikan. Ya wawunon mereka. Kata yaktumu, mereka menyembunyikan. Apa yang disembunyikan Bu? Yang disembunyikan adalah apa yang Ata memberikan. Ata itu memberikan. Hum pada mereka. Siapa yang memberikan Bu? Allah. Apa yang Allah berikan pada mereka, maksudnya habis hajatan. Amplop, angpau udah dibongkar semua. Butuh sehari 2 malam untuk bongkarin amplop itu tadi. Numpuk dak karuan ibu sekalian. Terus ada tetangga nanya, wah dapat berapa Bu? Kok kayaknya ngitung amplopnya lama sekali. Disembunyikan Bu, karena yang tanya itu orang miskin, takut dipinjem kan. Sikit, cuma ribuan tadi itu uangnya, banyak 2.000-nya, hanya ngumpul 10 juta. Oh, padahal dapat 100 juta. Itu masuk kategori menyembunyikan. Gitu ya Bu ya. Atau itu jujur nanti diutang pula ya. Atau yang nanya orang kaya Bu. Saingan lagi nih, panas-panasan. Rival ini kan. Dapat berapa Bu angpaunya? Kayaknya kemarin saya malam-malam masukin ke kotak itu udah nggak muat, susah penuh gitu kan. Wah ini kan orang lawan ini kan. Wah, dikasihlah jawaban. Alhamdulillah Ibu, dapatlah untuk beli Innova. 325 juta. Padahal cuma dapat 35 juta. Itu juga masuk kategori apa Bu? Menyembunyikan. Gitu loh Bu. Hati-hati ini. Terang-terang gitu. Iya Bu. Enggak terang-terang. Adalah. Dapat berapa Bu? Kok tamunya sampai berderet sampai pintu gerbang Baloi Center ngantrinya. Alhamdulillah ya cukuplah. Alhamdulillah. Iya Bu. Alhamdulillahnya itu berapa nominalnya? Iya. Balik. Ibu mau tahu mau apa Iya. aja. Mau tahu banget. Jadi ini penting banget loh Bu. Allah itu paling gak suka kalau ada orang yang menyembunyikan apa yang Ata memberikan hum pada mereka Allahu Allah min dari fadli karunia-Nya. Apa yang sudah Allah berikan kepada sahibul hajat tadi itu dari karunia-Nya tadi. Kok disembunyikan? Yang besar dikecilkan, yang kecil dibesarkan, nggak sesuai dengan ininya. Maka lebih baik jangan dijawab dengan nominal Bu. Jawab aja dengan kata-kata. Alhamdulillah cukup untuk membiayai pestanya. Nyawang ya Pak ya? Iya. Berapa sih Bu pasnya Bu? Emang itu masuk berapa? Ada juga yang orang gitu. Saya kemarin Iya. saya kemarin tanya kayak gitu Pak, saya balas tanya dulu. Emang Ibu nyumbang berapa? Kalau Ibu nyumbang, dia kasih tahu kan? Iya. Kita kasih tahu. Berapa? Kok kepo ya Bu ya. Nah, Ibu sekalian, kenapa kok nggak boleh menyembunyikan ini loh? Tengok bahasannya dari Allah. Wah, dan atadna kami menyediakan. Nanya kami itu Allah. Atad itu menyediakan. Li bagi kafirin, orang-orang kafir. Artinya orang yang menyembunyikan nikmat Allah itu dianggap sebagai orang kafir. Kafir nikmat. Dikasih nikmat banyak dikecilkan, dikasih nikmat kecil dibesarkan. Emang siapa yang mau nambahin?
Cuma dapat 35 juta dibilang 325 juta. Yang nambahin 300 juta itu loh siapa? Emang uangnya bisa berkembang. Itu namanya orang kafir nikmat. Hati-hati Bu, Allah menyediakan bagi orang-orang kafir adab muhinan yang menghinakan. Muhinan yang menghinakan. Ibu pernah saya jelaskan ya, adab menghinakan itu adab di dunia. Contohnya, habis hajatan tiba-tiba mengalami musibah, kecelakaan atau apa gitu, masuk rumah sakit nggak punya BPJS, harus bayar. Ternyata ibu-ibu sekalian tadi bilang dapat beli Avanza 325 juta. Ini butuh uang 30 juta untuk operasi. Nggak ada dananya Bu, minjemlah ke tetangga. Bu, ada nggak uang nganggur 10 juta untuk tambahan operasi, biaya operasi. Loh, kemarin katanya dapat 325 juta, kok sekarang minjam? Itu cara Allah menghinakan. Kebongkar kan akhirnya. Yang tadi kecil dibesarkan, nggak taunya habis hajatan pinjam uang. Nah, hati-hati itu sekalian, itu namanya adab yang menghinakan. Nggak hanya itu Bu, masih banyak bentuk-bentuk yang lain yang memaksa kita akhirnya membuka sebenarnya kan Bu ya. Ternyata bukan 325 juta, hanya 30 juta. Ya Allah, hati-hati ya Bu ya. Saya baca kembali. Alladzina, orang-orang yang yabkhuluna, mereka bakhil. Ya, hati-hati kalau kita punya hajatan jangan bakhil. Bakhil untuk diri sendiri aja nggak boleh Bu, apalagi ini. Wadan yakmuruna, mereka menyuruh annasa manusia dengan bukhli, kebakhilan. Jadi ini kita pahami dalam konsep sedang punya hajatan ya, walimatul urus. Jadi ayat ini kita memahaminya ketika kita sedang punya hajatan. Jadi kita harus lapangkan hati kita Ibu. Jangan mengharap balasan dari manusia, tapi mengharapkan pahala dari Allah karena kita bersedekah. Kalau dapat ya alhamdulillah gitu ya. Nah, itu nanti yang justru akan semakin banyak dapatnya. Lalu kemudian jangan menyuruh manusia di sini panitia. Ya, bil bukhli, dengan kebakilan. Ini bahaya banget ini Bu. Tadi pertanyaan Ibu kan, tamu masih rame, masih adzan maghrib, lauk semua habis. Ibu lagi di atas pelaminan, dampingin anak-anak pengantinnya. Dapat laporan dari ambulan. Itu tahu ambulan? Ambulan itu yang wirawiri nganterin makanan dari seksi siput di sini. Kalau tempat saya namanya ambulan. Gitu kan. Yang nganterin bawa makanan yang matang ke tempat prasmanan. Laporan, Pak, Bu, semua udah habis. Tamu masih banyak, masih panjang. Gitu kan. Terus apa yang terjadi? Ya wis, tutup wis. Ditutup ya. Jadi akhirnya tamu itu habis ngisi, habis ngasihin amplop, buka, tinggal air semuanya. Ketika tuan rumah menyuruh tutup wae, itu hati-hati itu menyuruh manusia melakukan kebakilan. Kan warung Padang masih buka, hitungan belakang nanti kan gitu Bu ya. Tinggal ya Allah, nggak ada apa-apa. Nah gini Bu solusinya, kalau nggak mau ke warung Padang, sediakan sosis, sediakan pentol bakso itu, sediakan telur. Jadi ketika habis semua rendang itu keluarkan Bu. Bikin sop, kasih kuah banyak-banyak. Daripada nggak ada. Jadi telur tadi itu, janganlah pula di telurnya dipecah. Rendang sudah nggak ada, telur pula dipecah 3, repot. Kasihan pelandangnya itu loh, mikirnya itu repot. Belah 2 aja lah itu ya. Undangan dengan sediannya itu mungkin tidak sesuai gitu. Nah itu Bu, karena sekarang zaman viral. Undangan tuh online tuh viral Bu. Jadi kalau ibu undangannya tamunya berapa? 1.000, maka masaknya harus 2.000, 2 kali lipat. Jaga-jaga kalau ada tetangga yang suka nganter ke rumah itu, wirawir balik ke rumah, masuk jilbab itu, rendang masuk semangkok. Akhirnya loh, kan ada tuh di mana-mana model begitu tuh. Jilbabnya besar, wes pokoknya. Bawa semangkok ayam goreng
masuk rumah. Jaga-jaga itu, makanya masaknya double 2. Undangan berapa Bu? 1.000, 2.000 Bu. Undangan 2.000 ya, 4.000 gitu ya. Jangan dipas Bu, karena takut jaga-jaga yang kena razia ini. Suami kita nggak pergi. Ini minta lah untuk suami aku di rumah. Kita boleh lah. Ambil pula Ustaz lagi sendiri. Makan Pak, minta lagi untuk suami. Ibu itu lah. Bayar Pak. Tidak lah. Iya. Itu namanya sayang suami. Kerudungnya kok rendah kabel. Sayang suami Bu ya Allah. Itu kasihan suami loh Bu. Itu nyampe rumah ya bukan untuk suami padahal. Mana kayak orang lain lo makan. Saya Iya, Ibu. pernah menghadiri pesta itu di Jawa ya, Pak, ya. Iya. Kan, dengungnya itu kan motong kerbau 1 ekor katanya. Iya. Jadi saya pikir banyak kan gitu ya. Iya. Dalam mindset saya kan, ternyata ketika kita menghidangin Pak, itu dagingnya kecil-kecil. Oh iya, memang di Jawa gitu Bu. Di piring itu udah disiapin. Iya, Nah, dan jadi nanti kan dihidangin. Kalau orangnya kaya banyak yang sikit katanya. Iya, Kalau orang miskin 2 biji aja. Iya, Pak, itu di Jawa gitu. Pak, itu Betul. kerupuk ya Pak ya. Iya, ditutupin kerupuk udah disiram gitu sama rawon atau sama. Karena udah dihitung dulu kan. Iya, 3 potong tuh Bu. Sudah potong ya kecil Pak. Iya, itu di Jawa gitu memang. Kalau di sini kan prasmanan ya. Ya, itu ditaruh di Prasmanan. nasinya, kasih Iya, nasi, betul. dikasih Seperti air. itu Ibu. Dan nanti ada dibungkusin kalau dia kenal udah bungkusin. Karena orientasinya udah salah di Jawa itu orientasinya habis hajatan beli mobil, beli sawah, beli sapi. Itu Ibu, orientasinya udah salah. Kalau kita ini tadi kan orientasi habis hajatan itu untuk sodakoh. Itu bedanya. Jadi kalau di Jawa itu Bu orang nabungnya itu ya itu tadi di hajatan pas pesta itu. Iya, cari untung. Itu salahnya di makanya Gus Baha itu nggak pernah mau dengan pesta pernikahan itu. Iya, walimatul urus tetap, tapi ketika harus mengundang tetangga itu Bu, kalau Ibu ngamplopin di Jawa, itu isi amplop Ibu itu harus dikasih nama, karena nanti akan dicatat. Nah, dicatat, ditulis gitu. Itu kesalahan konsep di situ ya. Itu Gus Baha udah mengkritisi berkali-kali untuk di Jawa, bahwasanya nggak boleh seperti itu. Niat sodako ya sodako. Jangan ngarep balik. Itu kalau nggak balik sama Bu, diomongin untuk makan tulangnya. Kita itu nggak ikhlas ya Ustaz. Ada juga yang bawa beras tamunya saya tengok Iya, Pak. betul. Nanti di dalam wadahnya itu dibekali sama tuan rumah. Iya, Apa segala macam. Iya. Itu dicatat berasnya itu ditaker Bu. Jadi beras yang diantar itu ditaker berapa kilo, ditulis nanti. Nanti waktu orang yang ngasih itu punya hajatan, makanya di tas itu ada tulisannya. Bu Mariani, Bu Anis itu kan. Itu konsep yang memang sampai sekarang belum bisa diperbaiki di Jawa. Iya kayak gitu Pak. Iya. Nanti misalnya masak rendang nasinya 3 biji itu ditutup dengan Kerupuk ya, gitu. Karena orientasinya tadi sudah begitu Bu, pengen cari untung, bukan sodako. Surabaya banyak. Iya. Bukan orang pesta aja Pak, orang meninggal pun. Iya, betul itu. Iya, ya Allah. Iya. Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kalau sebaiknya itu niatkan apa Bu? Sodakoh mengumpulkan doa. Jadi yang untuk, ya Bu? Kemarin kan mertua saya kan meninggal. Iya. Jadi kan mengadakan acara 1 sampai 7 hari. Iya. Nah, jadi hari ke-7 itu Pak, yang ahli musibah itu harus menyiapkan amplop sebesar tamu yang diundang. Jadi itu gimana tuh Pak? Jadi mereka ngurus ya isinya, ini tergantung. Jadi modalnya itu saya kan suami saya kan pulangan, jadi bilang itu modalnya berapa sekitar 10 juta. So, orang meninggal kok banyak kali modalnya, saya bilang Nah ini kaget saya. mungkin sudah masuk kategori berlebihan ya Bu ya? Iya, saya kaget. Iya, Bukan orang yang karena membebani. yang itu yang membantu yang musibah, malah Iya. kita yang musibah ditimpain beban kan gitu Pak ya. Ini- Gimana kalau yang meninggal orang Ya Allah, itu Iya Bu. Pak, 10 juta Pak, 7 hari itu harus mengeluarkan 10 juta loh. Nah ini nggak boleh diwajibkan yang seperti itu Bu ya. Wajib, Kalau Pak, memang kata kakaknya yang besar itu, kalau kita nggak membayar itu, Jadi kita omongan orang. dijengkali sama masyarakat kan. Karena udah menerima kayak gitu dulunya. Iya, jadi ini tradisi-tradisi yang sudah mulai ini Bu ya. Jadi harus diluruskan kembali ya. Itu tugasnya para ustadz di sana itu untuk Saya yang komplit. meluruskan ya. Saya kan komplit, tapi saya malah dimusuhin. Iya Ibu, soalnya kalah dengan mayoritas ya. Iya.
Jadi sekalian itu tugas para ustadz di sana untuk membetulkan ya, seperti Nggak itu. bisa Pak Ustadznya Pak. Karena ada tradisi masyarakat ya, memberatkan tuh Bu, nggak boleh. Iya, Iya baik, memberatkan. 10 juta dikeluarkan amplop untuk Maka enak itu tinggal di kota ini loh Bu, enak pokoknya. Mau ngangpau pesta pernikahan 2000 pun aman kan Bu. Nggak masalah ya Pak. Gelangnya satu sikut, satu kelek, gelangnya. Oh. Isi angponya 2000. Nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Karena nggak dikasih nama. Anak 5 diajak semua tuh. Semuanya habis makanannya. Ini berarti yang bakil siapa Bu? Yang bakil tamunya. Iya, ada anak dua semua. Ya, anak 5 itu kalau nasi padang sepiring kan udah berapa ya Bu? Ya? Tapi boleh nggak gitu Pak? Nggak boleh ya? Iya Bu ya, jangan Bu. Tadi untuk suami tadi juga gitu ya Bu ya. Kan ingat loh, nanti kita di Surah Al-Maidah ketemu loh yang bungkus-bungkus itu. Yang suka bungkus-bungkus itu besok ya di Surah Al-Maidah itu kita akan bahas itu Bu. Kalau untuk suami itu dibungkus itu, wah siap-siap itu Bu. Yang suka bungkus-bungkus gitu itu ada pernah dulu kejadian dikutuk jadi B2. Di surah Al-Maidah ayat-ayat akhir nanti ada ceritanya. Makanya disebut surah Al-Maidah itu hidangan. Jadi ada hidangan, ternyata sudah makan puas nih bungkus dia untuk suami katanya. Orangnya kalau belum. Ustaz itu kalau di masjid gitu kan juga kan kita masak-masak gitu. Kalau udah sisa terakhir boleh. Kalau udah selesai tamu udah habis semuanya. Nah, kalau belum jangan ya Bu ya. Nggak makan di sini gimana Pak? Ya kalaupun tak makan di sini Heeh. nggak bisa. Kan Ya untuk di sini aja kecuali kalau sisa terakhir baru kecuali boleh. sisa itu boleh. Kayak gitu Ustaz, ya kan dari mangkok-mangkok ini nih suruh makan sini gitu kan. Untuk saya bawa pulang aja lah. Bawa pulang deh. Kalau jatah dia nggak apa-apa. Nanti kalau udah terakhir gitu. Iya. Bagus lah, jadi bagus lah.